Shalom teman-teman, kembali lagi di 365 hari kabar baik. Dan hari ini bacanya dari Lukas 17:11-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus selalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dan dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah teman-teman, 2 poin seperti biasa hari ini, cepat aja. Poin yang pertama adalah, sebelum kita masuk poin, cerita ini teman-teman ya, cerita iman ini atau firman Tuhan ini itu mengajarkan kita bahwa ternyata di titik terendah kita akan tahu siapa sebenarnya teman-teman sejati kita, kepada siapa kita minta tolong dan kita diberikan bantuan. Itu adalah teman yang melebihi saudara bahkan ya, kalau pengkhotbah berkata ya seperti itu. Lalu ternyata ujian itu datang ketika kita bukan hanya di titik terendah, tapi di titik tertinggi juga. Ketika kita sedang di titik tertinggi, kita menjadi apa dan menjadi siapa buat orang-orang di sekitar kita, itu juga adalah ujian. Ada sebuah cerita iman yang mengatakan bahwa di mana hatimu berada, di situ hartamu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta itu hanya mengamplify, membesarkan ya, menjadi kaca pembesar apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita jahat ya, harta, entah itu uang, ketenaran, kekuasaan, itu akan membuat kita jadi semakin jahat. Tapi kalau itu kita pada dasarnya baik, ya kita akan menjadi semakin baik. Nah, itu sebenarnya yang pertama. Dan Yesus, pribadi Yesus adalah yang selalu menemani kita, baik kita di tinggi maupun di rendah. Tapi bagaimana dengan sikap hati kita? Nah, poin pertama yang kita mau pelajari adalah ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita mencari Yesus. Tapi ketika kita sudah mendapatkan jawaban, sumber solusi ya, kita meninggalkan sumbernya. Ya, walaupun Tuhan sendiri yang meminta untuk mencari pengakuan kepada para imam supaya mereka ini dinyatakan sembuh, dinyatakan tahir, dan mereka bisa bersosialisasi kembali, karena orang lepra atau kusta ini itu diasingkan, gitu, dianggap berdosa, bersalah, gitu ya. Nah, itu yang poin pertama yang mau kita pelajari. Pertanyaannya, kita ini selama ini cari Yesus itu apa hanya di saat rendah, apa di saat kita sudah oke-oke aja, atau kita udah diberkati, kita masih cari Tuhan apa enggak, gitu ya. Dan kita harus terus belajar yang namanya mengucap syukur. Mentalitas mengucap syukur adalah Tuhan kasih, kita bersyukur. Tuhan gak kasih, kita bersyukur. Tuhan kasih kemenangan, kita bersyukur. Tuhan belum kasih kemenangan, kita tetap bersyukur. Itu adalah mentalitas salah satu mentalitas orang Kristen, di mana apapun yang terjadi kita tetap mengucap syukur. Ada satu ayat yang paling sederhana, teman-teman boleh cari di Alkitab, yaitu bersyukurlah senantiasa. Bersyukur gampang, benar nggak? Tapi bersyukur senantiasa nggak mudah. Lalu teman-teman, kita diajak di bacaan hari ini untuk menjadi seperti Yesus. Apa yang menggerakkan Yesus? Yaitu adalah belas kasihan, mercy. Makanya dia disebut adalah God of mercy, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jadi ketika dia melihat orang lain, dia dipenuhi dengan belas kasihan, ingin menolong orang itu. Nah, pertanyaannya, kalau kita ini adalah orang Kristen, pengikut Kristus, kita ini anak-anaknya, berarti kita juga memiliki hal yang sama. Ketika kita melihat orang lain dalam kesusahan, kita ini tergerak hati kita untuk
berbelas kasih, untuk melakukan sesuatu. Karena belas kasihan itu, teman-teman, kalau Alkitab mencatat ini, itu membawa yang namanya pemulihan pikiran, ya, atau hati dan juga tubuh. Makanya nggak salah, di dalam tubuh yang happy, dipenuhi dengan sukacita, ada pemulihan, ada penyembuhan. Nah, hari ini teman-teman, pertanyaan besarnya, apakah Anda dan saya mengalami pemulihan hati, pikiran, dan juga tubuh? Atau kita sendiri masih bingung dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, sehingga kita lupa bahwa kita ini adalah salurannya Tuhan Yesus untuk membawa pemulihan ini. Nah, komitmennya adalah siapa pribadi atau orang yang mau kita salurkan, kita mengalami belas kasihan Tuhan Yesus melalui kita hari ini. Siapa, teman-teman? Karena ingat, sekali lagi, melalui belas kasihan Tuhan akan ada pemulihan pikiran, hati, dan tubuh. Itu aja 2 poin hari ini. Saya berdoa hari ini kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Apapun masalah dan beban hidup kita akan tetap dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya, saluran belas kasihan-Nya, saluran belas cintanya, untuk boleh membawa berkat dan pemulihan buat setiap orang-orang yang kita jumpai. Itu aja dari saya. Kita ketemu lagi di 365 hari kabar baik besok hari. See you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.